warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Eka Fitria, kedua Herlin Distiana, ketiga Septiana Kartika, dan yang terakhir Umi Alfia. Di sini kelompok kami akan menjelaskan sedikit tentang merger dan akuisisi. Yang pertama adalah pengertian merger dan akuisisi. Merger adalah proses penggabungan antara dua atau lebih perusahaan dan hanya ada satu perusahaan yang dipertahankan. Contoh merger adalah Lipo Bank yang meleburkan diri ke CIMB Niaga, di mana hal tersebut menyebabkan Lipo Bank berhenti beroperasi dan melebur menjadi satu dengan CIMB Niaga. Selanjutnya akuisisi. Akuisisi adalah proses pengambil alihan perusahaan yang dilakukan dengan cara membeli saham mayoritasnya. Perusahaan yang membeli saham ini kemudian akan menjadi pengendali perusahaan yang dibeli sahamnya. Contoh akuisisi ini adalah ketika Philip Morris Ltd mengambil saham mayoritas dari PT HM Sampurna di tahun 2005. Selanjutnya adalah tujuan dari merger dan akuisisi. Tujuan utama suatu perusahaan melakukan merger adalah untuk menyatukan sumber daya, kekuatan, dan kelemahan perusahaan sehingga diharapkan perusahaan baru akan beroperasi lebih baik. Alasan lainnya juga untuk mengurangi persaingan dan mendapatkan kerjasama yang bisa menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan merger. Hal ini juga berdampak kepada para pemegang saham perusahaan-perusahaan yang melakukan merger. Para pemegang saham perusahaan lama di kedua belah pihak akan menjadi pemegang saham perusahaan baru. Sedangkan tujuan dari melakukan strategi akuisisi sebenarnya hampir sama dengan strategi merger. Sebagian besar perusahaan menggunakan strategi akuisisi untuk mendapatkan pertumbuhan secara instan, daya saing yang kuat, dan ekspansi bisnis, sehingga diharapkan perusahaan mengakuisisi bisa mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas dan meningkatkan probabilitas dan lainnya. Keuntungan dan kelemahan merger dan akuisisi. Keuntungan dari merger dan akuisisi yang pertama adalah memperoleh tambahan cash flow. Yang kedua, memperoleh kemudahan dana atau pembiayaan. Yang ketiga, adanya sistem operasional yang mapan dan terintegrasi. Yang keempat, memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kelima, mengurangi risiko kegagalan bisnis. Dan yang keenam, mendapatkan infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. Kelemahan merger dan akuisisi. Yang pertama adalah proses integrasi yang tidak mudah. Selanjutnya, kesulitan menentukan nilai perusahaan target secara akurat. Yang ketiga, biaya koordinasi dan konsultan yang mahal. Yang keempat, meningkatkan kompleksitas birokrasi. Dan yang terakhir adalah tidak menjamin peningkatan nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham. Fungsi merger dan akuisisi. Ada dua fungsi yang dirasakan perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Yang pertama, operating sinergi. Operating sinergi adalah sinergi yang dinikmati oleh perusahaan karena kombinasi dari beberapa operasi sehingga dapat menekan biaya dan atau menaikkan penghasilan. Operating sinergi muncul dari perusahaan yang melakukan ekspansi pada bisnis yang sama sehingga dapat menekan biaya rata-rata karena biaya tetap persatuan menurun atau memperoleh economies of scale atau melakukan diversifikasi ke sektor yang masih berkaitan. Yang kedua, finansial sinergi. Finansial sinergi adalah penghematan yang dinikmati perusahaan yang berasal dari sumber pendanaan atau financing. Jenis sinergi ini bisa diperoleh dari konglomerat merger. Konglomerat merger yaitu penggabungan perusahaan. Bisa berasal dari akuisisi dari berbagai jenis aktivitas yang secara operasional tidak berkaitan satu sama lain. Implementasi dan manajemen merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi yang baik harus sesuai dengan kerangka proses perencanaan strategis perusahaan. Merger dan akuisisi bisa dipakai untuk mencapai tujuan tertentu perusahaan. Langkah-langkah yang diperlukan untuk merger dan akuisisi yang baik bisa dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yaitu strategi, transaksi, dan implementasi. Langkah-langkah merger dan akuisisi. Yang
pertama, proses strategis untuk pertumbuhan nilai. Yang kedua, analisis karakteristik industri. Yang ketiga, sistem organisasi perusahaan. Yang keempat, strategis berganda untuk pertumbuhan nilai. Yang kelima, proses pencarian. Yang keenam, melihat potensi ekonomis melalui sinergi. Dan yang ketujuh, melihat potensi ekonomis melalui restrukturasi. Yang kedelapan, due diligence, hukum dan bisnis. Yang kesembilan, faktor budaya. Yang kesepuluh, penilaian. 11, negosiasi. 12, struktur deal. Yang ke-13, implementasi. Dan yang terakhir adalah review dan proses baru lagi. Langkah-langkah tersebut merupakan langkah yang sifatnya interaktif satu sama lain atau berkaitan satu sama lain. Penilaian dalam merger dan akuisisi. Persoalan penilaian dalam merger dan akuisisi atau menaksir nilai perusahaan yang menjadi target pada dasarnya sama dengan persoalan penganggaran modal dalam keputusan investasi. Kemudian, persoalan penganggaran modal pada dasarnya adalah aplikasi persoalan nilai waktu uang. Metode aliran kas yang didiskontokan merupakan teknik pembuatan model keuangan yang didasarkan pada asumsi mengenai prospek pendapatan dan biaya atas suatu properti atau usaha. Contohnya pada perusahaan PT Itex merupakan target akuisisi yang kita incar. Estimasi aliran kas dalam juta dolar selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut. Bila aliran kas setelah periode 2025 diasumsikan tumbuh stabil G6% per 6% selamanya, maka terminal value dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Terminal value sama dengan estimate CF 2026 dibagi K dikurangi G sama dengan 23,2 dikurangi 12 dikali 1 ditambah 0,06 dibagi 0,154 dikurangi 0,06 sama dengan 126,3 juta dolar. Biaya modal K dapat dihitung dengan menggunakan CAM, Capital Analysis and Profit Margin. Bila risk-free rate atau RF adalah 7% dan RM adalah 13% dan beta risiko sistematis adalah 1,2, maka perhitungannya menjadi K sama dengan RF ditambah beta buka kurung RM dikurangi RF tutup kurung sama dengan 7 ditambah 1,2 dikali buka kurung 13 dikurangi 7 tutup kurung sama dengan 14,2 atau 14,2%. Biaya modal K aliran kas bersih juga dapat digunakan, perhitungannya sebagai berikut. Materi selanjutnya yaitu metode pendekatan kelipatan atau multiple approach. Basis yang bisa dipakai bisa berupa laba bersih, EPS, penjualan, nilai buku, dan untuk bisnis tertentu bisa menggunakan jumlah pelanggan atau subskripsi. Contohnya TV dan operator seluler. Misalnya PT Hitch memiliki perkiraan laba bersih mulai dari 20.121 sebesar 2,4 juta dolar sampai dengan 2025 sebesar 12,2 juta dolar, di mana rata-rata laba bersih per tahun adalah 7,7 juta dolar. Rata-rata PER atau Price Earning Ratio untuk perusahaan sejenis di industri yang sama adalah 12 kali dengan menggunakan PER sebagai kelipatan. Maka nilai PT Hitch adalah 92,4 juta dolar didapat dari 12 dikali 7,7 juta dolar. Misalkan PT VW akan jadi target akuisisi, namun kita melihat rasio-rasio perusahaan yang sejenis dengan PT VW dan dirangkum dalam slide selanjutnya. PT VW mempunyai penjualan 100, nilai buku saham 60, dan laba bersih 5. Maka perhitungan nilai pasar PT VW adalah sebagai berikut. Rata-rata rasio industri penjualan yaitu 1,0, kemudian dikali 100
menjadi 100 dimasukkan pada kolom nilai saham. Nilai buku saham 1,5 kemudian dikali 60 menjadi 90. Laba bersih 20 dikali 5 menjadi 100. Kemudian nilai saham dirata-rata dan menghasilkan 97. Jurnal yang pertama berjudul Kinerja Pasar dan Kinerja Keuangan Sesudah Merger dan Akuisisi di Bursa Efek Indonesia. Jurnalnya merupakan e-jurnal akuntansi Universitas Udayana tahun 2013 dengan penulis Kadek Hendra Gunawan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peningkatan kinerja pasar dan kinerja keuangan sesudah merger dan akuisisi baik dengan metode pembayaran dan perusahaan target yang berbeda. Objek penelitian yaitu kinerja pasar dan kinerja keuangan perusahaan. Subjek penelitian yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan merger dan akuisisi antara tahun 1991 sampai 2010. Metode penelitiannya dengan populasi dan sampel. Metode penentuan sampel yang digunakan berupa non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling dengan ketentuan sampel sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan melakukan strategi merger dan akuisisi pada periode tahun 1991 sampai 2010. Yang kedua, menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama 1 tahun sebelum, 1 tahun sesudah, dan 2 tahun sesudah merger dan akuisisi dengan periode berakhir per 31 Desember. Yang ketiga, terdapat informasi yang jelas mengenai metode pembayaran yang digunakan dalam menerapkan strategi merger dan akuisisi, serta informasi mengenai perusahaan target yang dimerger atau diakuisisi. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh jumlah sampel sebanyak 48 perusahaan. Hasil analisis yaitu ditemukan bahwa hanya kinerja pasar yang mengalami peningkatan sesudah merger dan akuisisi khususnya dengan metode pembayaran saham dan dengan perusahaan target publik. Jurnal yang kedua berjudul Pola Kinerja Perusahaan Sudah Merger dan Akuisisi serta Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jurnalnya merupakan jurnal riset akuntansi dan keuangan tahun 2020 dengan penulis yang pertama Muhammad Umar Mai, yang kedua Ade Ali Nurdin, yang ketiga Setiawan. Tujuan penelitian yaitu untuk menyusun pola kinerja perusahaan setelah merger dan akuisisi yang menjangkau capaian kinerja untuk jangka waktu 12 tahun. Yang kedua, untuk menganalisis faktor determinan capaian kinerja perusahaan setelah merger dan akuisisi. Metode penelitian dengan populasi dan sampel. Populasi penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2003 sampai 2015. Anggota sampel ditentukan melalui purposive sampling, sedangkan kriteria yang ditentukan adalah selain perusahaan tersebut telah melakukan merger dan akuisisi pada tahun 2003 sampai 2014 juga memiliki data dan informasi yang berkenaan dengan pengukuran seluruh nilai variabel yang dianalisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja perusahaan pada tahun pertama sampai tahun ketiga berada di bawah rata-rata capaian kinerja sebelum merger dan akuisisi. Masuki tahun keempat sampai dengan tahun ke-11 mengalami puncaknya. Setelah itu mengalami penurunan. Probabilitas yang tinggi merupakan target utama yang harus dicapai perusahaan setelah merger dan akuisisi. Jadi pada kedua jurnal tersebut disimpulkan bahwa persamaan kedua jurnal tersebut terletak pada pembahasan mengenai peningkatan kinerja pasar atau perusahaan setelah terjadinya merger dan akuisisi. Perbedaan pembahasan kedua jurnal tersebut yaitu jurnal yang pertama, subjek penelitian meliputi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan merger dan akuisisi tahun 1991
sampai 2010, sedangkan jurnal 2, subjek penelitian meliputi perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia yang melakukan merger dan akuisisi tahun 2003 sampai 2015. Dilihat dari hasil analisis, jurnal 1 mengalami peningkatan kinerja perusahaan sudah merger dan akuisisi, sedangkan jurnal 2 pada 3 tahun pertama mengalami penurunan, kemudian pada tahun 4 sampai tahun ke-11 mengalami kenaikan, namun di tahun berikutnya mengalami penurunan lagi. Sehingga pada jurnal kedua ini kinerja perusahaan mengalami kondisi yang tidak stabil. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum